Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini, kita akan menyimak testimoni dari Rumah Doa Anak Yatim Kandang Embek di Ciampea, Bogor. Ustadz Fanezar dari Riau ini berguru ke RDAI awalnya karena penasaran dengan apa yang diajarkan oleh Haji Dwi Susanto untuk menyelesaikan semua permasalahan hidup dengan ibadah ekstrim atau sedekah ekstrim, serta ijab bersama anak yatim. Beliau mendengarkan Haji Dwi Susanto yang mengatakan bahwa untuk mendapatkan penghasilan 10 miliar per bulan itu gampang, syaratnya harus bangun jam 00, senyum 41 kali, sholat tahajud, dan membaca Al-Quran 12 juz hingga matahari terbit. Seperti tidak masuk akal, namun setelah dipikir-pikir logis juga, karena selama ini beliau sudah mengamalkan untuk membaca Al-Quran one day one juz dan penghasilannya rata-rata 1 miliar. Jika mengamalkan wejangan Pak Haji Dwi Susanto untuk baca Quran tiap malam 12 juz hingga pagi, maka wajar saja jika penghasilan 10 miliar per bulan itu mudah diraih. Maka beliau pun mencoba untuk mengamalkan ilmu RDAY dengan bangun jam 00, senyum 41 kali, sholat tahajud 12 rakaat, dan mencoba untuk membaca Quran 12 juz. Namun baru dapat 3 juz, sudah tidak kuat karena mata nanar dan serasa mau pingsan. Oleh karena itu, Ustadz Fanezar kemudian memutuskan untuk datang ke RDAI untuk membuktikan semuanya. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Dulu, konon katanya, Pak Kiai ini sifat 18 juara 1 nih. Banget. Ya. Sekarang apa kabar? Alhamdulillah, tidak pernah lagi. Tidak pernah lagi. Enggak pernah lagi. Yang paling juara 1 apa? Jadi dulu kan pernah saya bilang sih, Pak Sri kan. Dulu saya ini penikmat maksiat, Pak. Sebelum hijrah ya, penikmat maksiat. Setelah istiqomah, ternyata nikmat taat itu jauh lebih nikmat. Saya tuh dari sekolah itu paling demen berantem. Tapi qadarullah sempat keluar masuk penjara dulu, tuh kasarnya kayak gitu. Ini kalau dihitung nih, tubuh saya ini jarinya banyak kurang nih. Ini jari kurang nih Bu, putus. Ini belakang bekas bacokan. Ini habis dipukul. Jadi zaman dulu itu orang nantang saya berantem itu bawa samurai itu saya nggak mundur, malah berantem juga. Jadi sempat tipe kalau orang temperamen lah ya, temperamen. Cuman saya tuh berubah totalnya itu setelah almarhum bapak meninggal. Nah sempat kehilangan arah atau apa. Nah disitulah wah nih saya menjadi patokan, saya anak laki satu-satunya. Saya cuma 2 bersaudara. Yang besar perempuan, kakak saya, yang satu laki-laki, saya. Waduh nih, siapa nih the next imam di rumah gitu, udahlah mutusin diri untuk hijrah. Sebenarnya 18 sifat ini sebelum saya kenal RDAI sudah tahu. Kita kan di pondok pesantren itu kan ada adab-adab tertentu yang harus kita amalkan. Yang paling sulit itu kalau bagi saya dulu jengkel Bu ya. Lihat apa, itu jengkel tuh lihat tetang, kadang lihat Mas Egi jengkel gitu bilang gitu ya. Paling memang apa ya, lihat sesuatu itu kayaknya negatif aja. Nah setelah saya RDAI itu kenal masa bulan Januari, alhamdulillah dari Januari sampai sekarang belum pernah jengkel, belum pernah marah, belum pernah kesel, hampir semua nggak ada apa-apanya, alhamdulillah. Itu yang paling penting tuh. Karena apa Bu, kejadian terakhir yang kemarin sebelum Mas Egi itu beberapa bulan yang lalu, tepatnya sebelum bulan puasa lah, rumah saya itu kedatangan beberapa ya orang-orang penting lah Bu. Kita makan siang bareng di meja makan. Udah makan, tiba-tiba ini anak saya nomor 3 itu terpal di atas itu apa ya namanya Bu, karpet ya apa itu untuk alas makan tuh ditarik sama dia Bu, tarik seret. Bayangin Bu, ini baru siap makan, lagi makan buah tuh tarik sama dia. Ibu tahu perabot saya tuh mereknya Da Vinci. Setelah di total ya limpul lah, lebih kurang sampai 50 juta tuh dari gelas semua tuh. Kalau posisi Bu gimana tuh? Itu mungkin semua kebun binatang ada 17 binatang keluar pada hari itu. Ibu tahu, Bapak tahu apa? Nah ini tanda besok anak jadi penghafal Quran nih. Besok bakal jadi anak pinter, besok cair nih 20 miliar. Pasti cair. Kenapa? Itu temen Bu yang di atas meja kaget. Buset Ji, kok ngucap kayak gitu? Bro, apakah dengan saya marahin anak saya ini bakal menyelesaikan masalah? Tidak. Kalau dengan marah-marah bisa menyelesaikan masalah, besok kita pesan tiket, kita terbang kita ke Jakarta, gedung DPR kita ngamuk di sana, biar selesai masalah Indonesia ini, saya bilang. Iya kan? Bener kan Bu? Nah,
Apa dampaknya Bu? Kita berpikir itu positif. Nah, satu hal Pak, anak saya narik itu terpal itu, alas meja itu, taplak meja itu sudah seizin Allah belum Pak? Sudah seizin Allah. Kenapa kita harus marah? Nah, kalau Bapak mau dan Ibu mau sifat 18 tadi tidak kambuh dalam diri kita, yakin dan percaya semua yang terjadi pada detik itu adalah izin Allah. Bapak tahu nggak? Satu helai daun yang jatuh pada pagi hari ke muka bumi itu sudah atas izin Allah. Dan daun itu tidak bernyawa, apalagi kita yang ada nyawa pada hari ini Pak. Yakin dan percaya yang namanya pertemuan, perpisahan, hidup, mati, sehat, sakit, dan kita jumpa pada hari Allah punya tujuan, Allah punya rencana bahwa akan ada hari indah. Besok pagi Allah jawab itu semua. Amin. Pasti dong Pak. Kita itu harus satu frekuensi dengan Allah. Contoh, di sini yang tahu RDAE dari YouTube siapa? Angkat tangan. Masya Allah. Angkat kaki. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Yakin enggak? Dan saya adalah salah satu korban juga Pak. Datang tuh. Jadi kalau kita sedikit gulek-gulek ya Mas Regi ya. Saya pada waktu, mungkin yang pernah lihat video saya, itu pertama kali saya tentang RDAY itu pada bulan Januari. Saya tuh lagi tahajud Bu, lagi iseng-iseng. Waduh, saya kalau ngaji dulu one day one sudah pasti. Ini kan menjelang saya zikir, saya buka YouTube, buka Facebook, ternyata ada video. Seret. Di video itu langsung Pak Haji ngomong gini, masalah ibu itu gampang. Ngaji bangun jam 12 bangun jam 00. Senyum 41 kali, satu kali senyum 20 detik. Baca Quran 12 juz. Buset, nih orang siapa? Saya bilang, kok bisa-bisanya nyuruh ngaji baca Quran 12 juz. Mohon maaf ini Bu, selama saya ngaji ini udah kemana-mana, udah Sabang, Merauke, keluar negeri dan seterusnya, belum pernah guru ngaji saya nyuruh saya ngaji 12 juz. Ini siapa? Nih orang dari penampilan kiai bukan, ulama bukan, tabiin bukan, kok melawan kali. Penasaran Bu, karena ya waktu diposting tuh Megi bukan official RIAY. Pokok dibagikan gitu. Ada akun lain ya? Mbak Nadia tuh, ada Mbak Nadia waktu itu yang pinjol. Iya. Waduh, saya bilang dong, ya akhirnya timbullah kepo. Tapi kepo positif. Itu kalau lihat di RDAE, nongol nih teman saya gemuk nih. RDAE itu udah, loh, kok kayak gini ya? Tapi saya gimmick-gimmick itu saya sebenarnya sudah dengar Bu, saya udah tahu itu kan gimmick itu biasa, itu hal biasa bagi saya. Ini orang kok bisa nyuruh ngaji, baca Quran 12 juz, dah, oke dah. Kalau mau pendapatannya di atas 10 miliar setiap bulan, baca deh 12 juz. Nah, saya langsung nangkep. Aku nih sebulan bersih 1 M nih. Saya punya usaha nih Pak. Sebulan bersih 1 miliar. Ngajinya one day one juz. Saya hitung nih Megi. Wajar sih kalau nih orang ya ngomong, nih masih ngomong gitu ya. Ini orang wajar nih ngomong kalau bilang 12, dibilang rekening pasti di atas 10 M, 12 miliar dong Bu. Saya udah pengalaman ngaji one day one juz nggak pernah putus, setiap malam itu bisa tembus 1 miliar pendapatan bersih setiap bulan sampai detik ini. Kalau sekarang beda, udah 20-an setiap bulan. Tuh tangan dong. Ya. Dan Bu, pengalaman itu luar biasa. Nah, saya sebelum mau mentafsirkan itu semua, saya pasti ngadep guru ngaji saya. Yalah yang guru-guru dah kelas-kelas berat lah, saya tanya. Bro, saya bilang, sekarang kau buka surat Al-A'raf ayat 96. Kita baca Pak bareng-bareng itu Pak. Barang siapa yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepadaku, kan kuberikan rezeki dari langit dan bumi. Oh wajar Bos. Kita disuruh baca Quran, ya mentok-mentok jam 1 lah Bu ya. Karena kita kan mandi, tahajud, dan lain-lain tuh. Sampai matahari terbit bisa tembus 12 juz. Wah, penasaran nih Pak, saya coba lah nih. Trial, gladi resik, nekat nih. Tanpa persiapan, kalau bangun jam 12 mah udah biasa saya Pak, karena kan biasa kita di pondok, bangun saya. PD semua baca Quran tereng, 1 juz mah udah biasa. Juz kedua, juz ketiga, pingsan Pak. Itu Pak, lihat alifnya udah cabang 4. Waduh, apa mau dibaca lagi? Lihat Quran tuh udah gini lagi Pak, udah ada sanggup Pak, udah, waduh gila bilang itu, ngeliatnya puiseng. Aku tuh shadaqallahul azim langsung gitu kan. Waduh, gila luar biasa nih. Langsung itu saya nggak langsung tidur Pak, mikir. Wajar sih, nih orang ya, saya bilang ngomong bisa tembus 10 miliar, memang berat nih saya bilang itu. Udah nih nggak main-main nih. Coba ngopi Bu, iseng-iseng ngopi, malah kena lambung nih gitu kan.
Mau baca nggak bisa, wah ini nggak bisa nih, nyerah nih. Memang zikir, pasti penasaran. Penasaran besok coba-coba, dapatlah 3, mentok kemarin itu 5 juz Rob. Awalnya ya Bu ya, jangan pasti Pak, Bapak pasti awal-awal 3, 4. Saya malah mentok di 4 mau ke 5, nggak sampai 5 juz. Itu mata udah picek Pak saya Pak, pedas Pak. Nah yang kedua kaki pegel Bu. Udah, jadi saya tuh ngambil posisi, udah kayak gini dah, udah kayak gini dah. Waduh, ini serba salah gitu itu kan rasanya adabnya gimana kita kalau baca Quran kaki ngurusin nih. Ya Allah, sampai saya tuh gini Pak, udah baca Quran. Gini nih. Udah muter di kamar tuh. Sampai mama saya turun dari kamar. Apa, Dek? Baca Quran kok sampai disuruh-suruh ya gitu ya. Karena nggak pernah penasaran, Pak, timbul penasaran. Oh, pasti bisa nih. Nah, timbul triknya. Terus saya ingatkan semua itu terjadi atas dasar kan dapat ridho Allah. Saya bisa ngafal Quran atau apa kan atas dasar ridho Allah Pak, bukan karena kita yang pintar. Jadi malam tuh dapatlah, saya coba Megi pas sambil wudhu di sholat hajat saya minta kepada Allah, ya Allah ya Rob, atas dasar kuasamu ya Allah, hamba harus jumpa dengan nih orang. Saya bilang pasti saya jumpa dengan nih orang. Gimana sih ini orang bisa ngaji 12 juz? Habis itu saya tidur mimpi dengan Pak Haji, ketemu Bu, benar-benar saya mimpi tuh saya berduduk di situ tuh. Qadarallahnya jumpa nih sama Pak Haji. Pak Haji, saya yang mimpi Pak Haji, tanggung jawab, gue bilang gini-gini. Nah, pada malam itu terjadilah sejarah. 3 jam saya ngisi di sini. Saya mau Pak Haji. Waktu itu pendapatan saya bersih 1 bulan 1 M. Sekarang saya mau tembus minimal 10 miliar. Udah bos, ngaji baca Quran 12 gini. Nah, saya bisa tembus 12 juz itu Pak, itu 2 bulan. 2 bulan Bu. Ya, tapi rutin Bu ya. Ada hari pertama saya baca Quran tembus 6 juz. Besoknya namanya iman Pak. Dan Allah itu bukan melihat hasil, kalau Bapak mau tahu. Bukan melihat 12 juznya, tapi ikhtiar kita Pak yang Allah lihat. Yang jadi masalah, Bapak bangun jam 000 ngaji, baca Quran 12 juz, tahajud 2, bulan depan lagi baru lagi tahajud. Nah, ini kacau ini nih. Jangan. Murojaah aja. Saya waktu itu sempat kosong 2 kali malahan Mas Egi. 2 kali. Buka Quran tuh pusing Bu. Baru buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kok lemes ya? Gitu ya. Ya Allah. Nah, jadi saya tukar dengan sholawat, istighfar. Gak baca akhirnya. Koreksi kenapa ya kok ada merasa tertantang. Ini, tapi saya udah bilang, wah ini pasti bisa nih. Besok masih kosong. Nah, besoknya alhamdulillah tembus. Nah, saya doa sama Allah. Ingat lagi tuh. Ya Allah beri hamba petunjuk nih. Atas seizinmu hamba yakin jam 6 besok 12 juz tembus nih. Apapun resikonya pasti sampai. Handphone saya matikin semua. Pokoknya nggak ada apa Bu. Handphone nggak pegang handphone. Tembus Bu. Cuman jadi agak buru-buru pas sholat subuh. Saya kan kalau subuh di masjid saya sendiri saya imam. Pas itu hari Jumat. Kita kalau hari Jumat pakai sujud as-sajadah, tilawah. Kan panjang Pak. Kacaunya hampir nggak khusyuk sempat dulu. Ini lagi jadi imam baca sajadah, kepikiran mau ngaji, mau baca Quran. Nah, pas banget pada saat itu saya baru habis baca sajadah Pak. Memang Allah itu ya kadang ngasih ini ya, ngasih kisi-kisi, ngasih apa ya, ngasih apa tuh kalau bilang tuh kayak gambaran itu Bu ya. Saya pada saat itu Bu, itu lagi ngebaca dapat di sajadah. Itu sajadah itu aduh itu juz berapa tuh lupa saya, juz berapa tuh dapat di situ tuh. Jadi anteng aja tuh. Sajadah, wah kok senyaman ini ya? Belum pernah biasanya Pak waktu menjadi imam baca sajadah itu masih ada mikirnya. Biasanya masih mikir, "3." Wah, ini tanda-tanda bisa 12 juz nih. Nah, lalu jadi cepet-cepet baca doa. Biasanya habis sholat subuh, jemaah saya tuh biasanya nanya, jangan banyak tanya dulu, aku mau pulang, aku mau ngaji gitu. Mau buru-buru pakai motor. Biasa pakai mobil ke masjid pakai motor. Datang itu langsung saya duduk Bismillahirrahmanirrahim. Memang semangat tuh. Dapatlah. Itu pertama kali. Weh, Bapak tau nggak Pak? Mau nangis nih rasanya. Seumur hidup saya ya, saya kan jabatan dulu gitu lah. Saya kan sempat menjadi wakil direktur di salah satu pondok pesantren lah. Selama di pondok saya kenal guru ngaji dan lain-lain, belum pernah saya bisa tembus membaca Quran 12 juz. Saya kenal sama Pak Haji Dwi yang notabene kita lihat bukan kiai, ulama dan apapun, tapi beliau bisa menyarankan kita 12 juz. Ada apa dengan beliau itu Bu? Nah, itu jadi pertanyaan, wah kok bisa termotivasi ya? Dan pada detik itu menjadi inspirasi. Terus saja. Apa yang saya dapatin Pak, Bapak, Ibu, kalau sudah tembus 12 juz ngaji, gak akan pernah kepikiran hajat.
malah kepikiran bagaimana cara mati yang baik, malah hajatnya kabul terus. Pasti, dan saya ngalamin sama Mas Egi. Contoh hal yang simpel aja lah. Waktu Ebit Leo kesini, nah ini yang fakta banget. Oh iya, udah nonton Pak ya, di YouTube ada Ustadz Ebit Leo datang ke sini. Bapak tahu Pak, itu ngundang Ustadz Ebit Leo itu amat sangat susah kalau Bapak mau tahu. Bisa mengundang beliau itu. Pengikut beliau tuh di media sosial hampir 10 juta ya, Om Egi. Pak, ngundang beliau itu Pak mungkin nggak bisa direncanakan. Kaudarullah pada bulan puasa, ini lucu nih. Kami kejebak macet sama Om Egi di tol berdua. Karena ada janji buka bersama di Tower Sampurna dengan Ustadz Eri Sulaiman. Pak, itu Pak nggak gerak-gerak mobil. Apa yang saya ucapin? Om Egi, biarlah jalan ini macet tapi rezeki kita lancar. Daripada jalan lancar, rezeki kita macet. Tapi lebih bagus lagi jalan lancar, rezeki lancar. Nah, alhamdulillah kami buka puasa di dalam kemacetan, minum air le mineral. Om Egi keliling ke mobil orang minta kurma. Iya Bu, ada unik ngerokok. Nah, detik itu Bu, saya merasa baik, kita pasti jumpa dengan Ustadz Eri Sulaiman. Nah, sempat pindah posisi nih, bro, di mana? Nggak bisa merapat ya gini, udah pindah posisi. Pindah posisi, tahu lupa daerah mana, dia Sherlock. Kita buka puasa dulu. Setelah kita buka puasa, saudara Ustadz Eri Sulaiman selfie dengan Ebit Leo. Bro, gua sama ini nih, Ustadz Ebit Leo nih. Wah, Om Egi, wah ini buy one get one nih. Sempat tadi Om Egi bilang, wah tapi Kiai, ini ulama besar, susah nih bawa sekelas Ebit Leo, ulama besar yang dia kalau ngisi minta ampun biarin luar biasa. Om Egi, demi Allah saya bilang, kalau malam besok Ustadz Ebit Leo ada acara, Allah batalkan semua acara, dia harus sampai ke tempat kita pada malam besok. Bu, Ibu tahu, sekali jumpa dengan Ustadz Ebit Leo saya ngomong, Ustadz, saya besar harapan dan antum harus datang ke tempat kita, RDAY. Kapan Ustadz? Malam Jumat besok. Bisa kan? Saya nggak bilang bisa nggak Pak. Kalau ngomong sama orang, jangan pernah bilang bisa nggak. Bisa kan? Paksa. Pasti bisa. Misal ada berbisnis nih, orang-orang mau transfer, Pak besok pasti bisa transfer ya. Jangan Pak, bisa nggak transfer? Nah itu berbahasa lain Pak. Akan timbul 50-50 karena ucapan itu adalah doa. Saya langsung bilang sama Ustadz Ebit Leo, besok bisa datang. Ibu tahu? Ternyata beliau datang ke Indonesia tuh acara buka bersama ya. Bersama santri. Santrinya. Ibu tahu waktu saya nyebut itu ternyata santrinya pulang kampung semua. Nonton lagi Ustadz Ebit Leo ini saya lihat. Ibu tahu datang Bu ke sini Bu. Maka dari itu Pak, Bu, ucapan itu adalah doa. Mulai detik ini yang kita lihat buruk pun ucapin yang baik. Mobil saya dipakai sama anggota saya, dibawa mobil nabrak lah, hancurlah mobil itu ya. Saya bilang aman bro, itu pertanda bakal nambah mobil di rumah Bu, BMW X5 1,9 miliar harganya. Padahal mobil yang dibuat murah kok, nggak agak mahal-mahal. Hilux tuh paling 300 jutaan. Kalau ganti berapa kali lipat ya, banyak. Ucapin yang positif. Ini enggak Pak, jangan marah-marah. Bapak harus yakin dan percaya semua yang terjadi udah rencana Allah, udah takdir Allah. Dari 50.000 tahun yang lalu kita kumpul di ruangan ini, itu sudah Allah rencanakan. Ada apa dengan rencana pada hari ini? Allah itu Bu, untuk mengabulkan hajat Bapak dan Ibu, itu Allah kasih petunjuk. Pak Jidat yang benar Pak Jinek. Itu petunjuk dari Allah. Pertanda hajat itu kabul, kita sudah mulai nyaman. Nih, mungkin ya awal-awal kan datang ke RDAY itu untuk kabulin hajat. Bu, yang namanya hajat itu pasti kabul. Syaratnya cuma satu, bersyukur dulu hajat itu terjadi. Yang punya hutang, masalah hutang piutang hari ini Pak, kalau hutangnya mau selesai, syukurin hutang itu. Kenapa? Hutang itu terjadi atas dasar izin Allah tidak? Coba disyukurin. Lawang Bapak minjem di bank, Bapak berdoa malam-malam kok. Ya Allah, mudah-mudahan besok di-ACC sama bank. Bener kan? Nah ngapa kok marah? Bener kan? Tuh. Nah kalau bahasa kasarnya Pak Haji itu bilang gini, waktu kita kecil, kita main bola Pak, bolanya kena kaca rumah tetangga. Pecah kan kacanya? Siapa yang ganti bola itu? Orang tua kita. Mulai besok kita suruh Allah aja yang ganti yang udah utang itu. Pasti selesai. Nah nih. Alhamdulillah.